Ada yang menarik terkait kehadiran Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ya yang dijanjikan oleh Yesus pada peristiwa Pentakosta. Pada perjanjian lama, Roh Kudus itu tinggal dalam diri nabi atau seseorang, itu tidak permanen. Tetapi kemudian pada waktu Yesus ataupun janji Yesus digenapi pada peristiwa Pentakosta, maka kehadiran Roh Kudus itu dalam perjanjian baru hingga saat ini adalah permanen. Mengapa demikian? Kalau kita melihat bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapa merencanakan karya penyelamatan. Dan karya penyelamatan itu dikerjakan oleh Yesus pada waktu disalib. Dan kemudian Yesus mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Dan selanjutnya Yesus yang mati, yang menebus dosa manusia itu bangkit dari kematian dan menunjukkan diri bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib menebus dosa manusia sebagaimana dijanjikan oleh Bapa itu telah digenapi. Dan setelah itu maka Yesus naik ke surga. Dan janji Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya digenapi pada peristiwa Pentakosta. Dan pada peristiwa Pentakosta itu, pada waktu itu di dalam Kisah Rasul 2 dinyatakan ketika murid-murid berdoa, kemudian ada tiupan angin keras, dan kemudian situ ada lidah-lidah api, dan kemudian ada murid-murid yang berbahasa-bahasa lain yang dikenal pada waktu itu. Artinya pada waktu itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan itu digenapi, dan Roh Kudus yang datang itu, yang membaptis murid-murid pada waktu itu, Roh Kudus itu membaptis mereka masuk ke dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya Pentakosta disebut kelahiran gereja, atau gereja pertama itu adalah peristiwa Pentakosta. Jadi murid-murid yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, mereka dibenarkan oleh korban Yesus di kayu salib, dan karena mereka percaya atau beriman kepada kematian Kristus di kayu salib yang menebus dosa mereka, mereka diidentifikasikan dengan kematian Kristus. Dan kemudian pernyataan bahwa mereka diidentifikasikan dengan kebangkitan Kristus itu biasanya dalam bentuk baptisan. Baptisan itu simbol bahwa seseorang mengakui bahwa dia adalah diidentifikasikan dengan tubuh Kristus. Tapi peristiwa nyatanya adalah ketika Roh Kudus membaptis orang yang percaya itu masuk menjadi tubuh Kristus. Disitulah pertama-tama ada gereja, yaitu Roh Kudus membaptis semua murid yang percaya menjadi satu tubuh, dalam satu tubuh, dengan kepalanya adalah Kristus kepalanya. Dan itulah sebabnya maka murid-murid yang dibaptis Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus itu permanen. Memang mereka perlu dipimpin Roh Kudus senantiasa. Artinya mereka perlu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saya menyebutnya orang-orang yang percaya itu dibaptis oleh Roh Kudus, masuk dan menjadi satu tubuh Kristus. Berarti mereka tidak pernah keluar dari Kristus, dan mereka harus juga berpegang kepada Kristus dengan mentaati firman-Nya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Jadi dengan demikian jelas bahwa gereja itu, ataupun gereja secara orang percaya kepada Kristus itu mengalami pengalaman yang nyata ketika mereka dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus dan terus dipenuhi Roh Kudus. Sehingga dengan demikian maka kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya pada masa kini itu permanen. Karena janji Bapa, yaitu pengampunan dosa, telah digenapi dalam diri Yesus. Dan penggenapan mengenai pengampunan dosa itu kayu salib itu diwujud nyatakan ya menjadi pengalaman subjektif ketika orang percaya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan karena itu setiap orang yang percaya dibaptis oleh Roh Kudus jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus keluar masuk dari dirinya. Roh Kudus tetap dalam dirinya, tetapi orang percaya itu harus minta dipimpin Roh Kudus untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan, hidup melawan dosa, hidup melawan daging, hidup memenuhi komitmennya untuk ketaatan kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi selamat hari Pentakosta, selamat hari lahirnya gereja, dan marilah kita menyaksikan tentang kebenaran Allah Kristus itu kepada seluruh dunia dengan bersama-sama sehati bekerja sama, dan tidak ada yang perlu menikah diri lagi karena yang mulia adalah Tuhan, yang diutamakan adalah Tuhan, dan kehadiran Kristen di dalam kebersamaan itu, kesatuan tersebut itu menunjukkan bahwa Kristen itu adalah punya kepala yang satu, yaitu adalah Kristus. Dan kemudian juga
mewartakan kabar baik kesukaan bahwa Kristus sudah mati bagi semua orang, maka dengan demikian semua orang yang percaya juga disatukan menjadi satu tubuh. Jadi bukan hanya kesatuan gereja, kita berharap juga kesatuan umat manusia untuk memuliakan Tuhan. Selamat Hari Pentakosta dan selamat memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin.